Ya, untuk ini agak kesal. Ikut kepada Imam Ghazali yang mengatakan sah nikah dengan wali fasik, nggak masalah lah. Kalau memang udah payah betul lah. Nah, kalau memang sudah payah betul, tapi selagi masih bisa dicari-cari lah. Tapi ini yang itu tadi kita katakan, untuk impian bisa diamalkan. Dilihat Masya Allah, ayahnya kemana lagi? Sholat tuh tidak, nah, ataupun sholat, tapi keluar masih pakai celana pendek, nampak aurat, nampak lutut, nampak pusar. Suka kali dulu begitu, duduk di teras, pusar kelihatan, lutut kelihatan, berkipas-kipas, ditengok orang. Pasti kan begitu, buka-buka aurat begitu. Atau masih juga bahasanya mau main judi begini segala macam. Pas anak perempuan yang mau nikah, ragu betul, mana lagi Pak? Ayah kayak gitu. Tapi kalau nggak dikasih ke ayah mengambil ayah nanti. Kalau mau ikut pendapat Imam Ghazali ya sudah. Imam Ghazali katakan sah di zaman sekarang, di zaman beliau. Apalagi zaman kita menikah dengan wali fasik. Kenapa? Amun balwa kata beliau. Sudah memang bahaya betul. Seandainya itu nggak dibolehkan, maka akan jadi bala yang lebih besar. Apa? Nggak menikah orang, berzina orang. Jadi mau memandang itu, maka kata Imam Ghazali boleh. Tapi kalau mau tetap lebih amannya, ya carilah wali yang tidak fasik. Begitu tahu si ayah fasik, maka pindah perwalian kepada yang abang, kepada abangnya. Tapi seandainya abangnya, aku takut lah kayak gitu, mau lah dihajar sama ayah nanti, ya sudah. Kalau mau solusi begini saja, biar saja ayah menikahkan dulu. Tapi habis itu jangan dulu kalian ngapa-ngapain. Nanti habis itu kita pergi entah kemana yang ayah tak tahu, biar menikahkan ulang kalian, kata abangnya gitu. Kalau mau aman gitu. Kan udah ditobatkan sebelum, tak yakin juga sama tobat ayah nih. Begitu Pak. Sebelum menikah itu udah ditobatkan. Istighfar kita Pak, tobat nasuhan, tidak akan lagi begini segala macam. Model yang udah ditobatkan. Ketua MUI datang tetap mempan, apalagi itu Pak Tuan Kaji. Kalau seandainya begitulah, misal saja ini misal saja. Kalau mau impiannya biarlah ayahnya dulu menikahkan, tapi nanti diulang lagi sama abangnya. Diulang lagi sama abangnya yang memang menurut mereka tidak pasti. Nah, kalau mau begitu, tapi jangan tahu ayah marah ayah. Dan mahjur safi, artinya yang di situ juga tulisannya mahjur safi. Nggak sampai gila, hanya saja nggak mandi, dia ngurus keadaan dirinya sendiri. Nah, agak-agak kalau dibilang orang lemot itu lemah otak. Nggak sampai gila. Dibilang sampai idiot juga tidak. Kalau idiot ini sudah memang parah betul. Ini nggak sampai segitu, cuma nggak, bahasanya biasa ukurannya begini. Mahjur safi itu kalau dikasih uang nggak akan digunakannya untuk yang bermanfaat. Pandai dia beli. Kalau orang yang idiot kadang nggak pandai belanja. Ini pandai dia beli, cuma dia nggak tahu, dihambur-hamburkan yang nggak jelas. Itu juga nggak boleh. Ada sesuatu di akalnya yang nggak beres. Dikasih uang masih entah dibelikan apa saja yang tak ada manfaat sama dia. Nah, utang belum terbayar, rumah belum terbayar sewanya, anak istri belum makan, begitu punya uang malah tak beli apa, beli sepeda pula dia karena lagi ngetren sepeda sana sini, belinya sampai 20 juta kan. Mahzur tuh, mahjur, orang nggak cerdas tuh gitu. Utang masih banyak. Anak istri belum makan, kalau punya uang bikin beli sepeda pula 20 juta. Sepeda kan mahal. Nengok sekarang lagi musim ya Allah. Nah, jadi kan kalau begitu itu nggak betul. Jadi bahasanya nggak sampai idiot juga, tapi mahjur sapi. Jadi kalau di kitab nanti di bahasa Arab itu mahjur itu yang ditahan untuk menggunakan hartanya. Bahkan dia sendiri nggak boleh pakai duitnya. Wali yang megang. Kenapa? Aku nggak bisa loh. Kalau dilepas tahap apa saja gue gunakan. Hambur-hambur nggak jelas. Nah itu mahjur safi. Safi biasa di kitab disebut safi saja. Mahjur ini sikap terhadap orang safi. Artinya hartanya ditahan, nggak boleh dia pakai. Nah, jadi kalau datang dia ke walinya, aku minta duit sekian, itu apa? Lapar aku mau beli, biar aku belikan. Nah begitulah bahasanya. Kalau untuk orang yang seperti ini. Dan yang cedera nazarnya, yang inilah mirip-mirip sebenarnya. Cedera nazar ini pandangannya itu nggak bagus. Pandangannya nggak bagus. Ada laki-laki yang soleh begini, dia pinginnya sama yang bagaimana, nggak bagus lah gitu pandangannya. Menyalahi orang-orang pada umumnya. Orang bilang kayak gitu, rata-rata bilang kayak gitu jelek. Menurut dia gitu
bagus. Nah, jadi itu juga mirip seperti sapi tadi. Cedera nazarnya. Nazar ini bukan pandangan mata, tapi pandangan dari segi otak, pendapat. Dan yang bersalahan agama dan yang beda agama nggak boleh. Wali beda agama. Nah, ini kalau ada orang kafir, ya walinya yang kafir juga. Orang muslim harus walinya yang muslim. Ini kalau beda agama nggak bisa menjadi wali. Nah, jadi kalau ada orang nikah dengan agamanya, kemudian masuk Islam, itu nikahnya nggak mesti diulang. Ada orang suami istri agamanya Nasrani menikah dengan cara menikahnya orang Nasrani, lalu ternyata dua-duanya dapat hidayah, masuk Islam dua-duanya. Apakah nikahnya mesti diulang? Tidak. Loh kok enggak? Sahabat dulu gak ada yang diulang nikahnya sama Rasulullah ketika sekeluarga masuk Islam. Jadi selama di agama mereka yang dulu itu sah, maka begitu masuk Islam sudah dianggap sah. Nah tadi. Itu. Tapi ini kalau yang memang seperti, tapi kalau orang murtad, ini nggak sah nikahnya. Orang murtad itu nggak sah nikahnya. Jadi misal ada orang Islam murtad masuk Kristen, di Kristen dia nikah sama orang Kristen, itu nggak sah. Nah, jadi begitu nanti, ya, jadi saya pernah kan, inilah kesilap saya. Ada orang, nah, jadi si perempuan awalnya Islam, tapi karena itulah tadi terhanyut sama cinta-cinta yang tak jelas, mau dia pindah agama untuk bisa menikah sama si laki-laki yang agamanya Kristen, murtad. Nah, lalu saya bilang, Ustaz, ada orang mau masuk Islam, akhirnya saya datang ke sana. Lalu habis itu saya Islamkanlah syahadatan. Nah, lalu saya tanya, saat itu tak teringat saya. Nah, kakak bisa ucapkan kalimat syahadat, ucapkan yang lancar betul, lancar betul ucapkan kalimat syahadat. Yang laki-laki agak kesendat-sendat, perempuan lancar betul. Kakak udah lama belajar, saya dulunya Islam, dulunya Islam berarti murtad. Untung kakak balik, kalau nggak memang kali. Habis itu pulang saya, esoknya kesentak saya, kenapa pula tak saya nikahkan pula? Saya hubungi, saya cari sama istri, kami cari. Begitu saya ke rumahnya, tak ada, sudah pindah pula. Baru beberapa hari sudah pindah. Merasa bersalah betul. Saya hubungi, alhamdulillah dapat kontaknya. Saya bilang ke mereka, karena seandainya hari itu belum betul, kakak sama abang harus nikah ulang. Nikah kakak yang dalam keadaan murtad itu nggak sah. Jadi nikah ulang nggak payah, saya bilang. Pokoknya saya yang tanggung semua, nanti saya bantu. Nah, cukup abang tak mau pula, entah kenapa. Belakangan dapat kabar rupanya bercerai pula juga. Si suami udah menikah, rupanya suami masuk Islam nak menikah sama yang lain. Nah, si istri udah senang, rupanya tujuannya mau menikah pula sama yang lain. Entah bagaimana lagi hubungan segala macam, tak tahu lagi saya. Kayak aja tak mau, sudahlah, mau puasa saya apalagi marah-marah pula disuruh nikah ulang. Ternyata memang udah ada masalah luar biasa. Nah, jadi kalau mau mengislamkan orang yang ternyata dulu menikahnya itu ada yang murtad, itu nikahkan ulang. Karena orang murtad nikah nggak sah. Nah, jadi yang bersalahan agama, dia wali nggak boleh bersalahan agama dengan si yang anaknya atau yang dia walikan. Nah, itu untuk wali. Dan disyaratkan pada dua saksi. Karena disyaratkan pada dua saksi, itu barang yang tersebut pada kitab syahadat. Nah, yaitu yang tersebut dalam kitab-kitab tentang saksi. Jadi buku kita ini ada, kalau tak salah di halaman ada kitab syahadat. Di kitab kita itu di halaman 221. Di situ dibahas tentang syarat-syarat saksi. Nah, paling bawah halaman 221 paling bawah. Pasal fi syuruti syahid. Pasal tentang syarat-syarat saksi. Pertamanya Islam, keduanya baligh. Di situ ada kalau mau dilihat halaman 221 paling bawah. Keduanya baligh, seambut bersebelah. Ketiganya berakal, keempatnya merdeka, kelimanya adil. Nah, itu tadi syarat-syarat saksi tadi. Jadi itulah yang disyaratkan. Islam, baligh, berakal, adil, jadi merdeka.
Jadi itulah syarat-syarat saksi juga yang ada pada nikah. Jadi dua saksi yang tersebut pada kitab syahadat dan ketiadaan ta'yinnya bagi jadi wali. Ketiadaan ta'yinnya bagi jadi wali. Apa maksudnya? Jadi syarat saksi seperti yang tersebut di kitab tentang saksi, yaitu pertama harus Islam, kedua harus baligh, ketiga berakal, keempat harus dia itu merdeka, yang kelima harus dia itu adil, tidak fasik, adil. Nah, ditambah lagi di sini untuk masalah pernikahan dan ketiadaan ta'yinnya bagi jadi wali. Artinya dia bukan wali, nanti di sebagian kitab ditambah lagi dan juga bukan suami. Maksudnya bagaimana wali kok jadi saksi, suami kok jadi saksi? Misal begini. Jadi kata si ayah, nak menikah ya, ayah udah payah lah, mengkobul-kobulkan udah payah, udah nyebut namamu saja udah payah, apalagi ditengok orang begini, udahlah nanti ayah berwakil saja. Ya sudah ya, nggak apa-apa. Datang tuan gadi, saya ayah kandungnya. Nah, saya berwakil lah untuk menikahkan anak saya ini, jadi saya wakilkan perwalian saya untuk menikahkan anak saya ini kepada Anda. Saya terima perwakilan perwaliannya. Nah, setelah itu ternyata ditanya, ini walinya, saksinya siapa? Nah, saksinya siapa? Ternyata cuma ada satu orang, saya. Oh, saksi harus dua. Kata si ayah yang berwakil tadi, ya sudah saya saja. Ya sudah saya saja. Padahal dia itu statusnya adalah wali. Tapi karena dia wakilkan, dia jadi nggak ada kerja. Akhirnya sudah saya saja saksinya. Itu nggak boleh begitu. Nah, yang begitu nggak boleh. Jadi maka itu maksud dari kalimat dan ketiadaan ta'yinnya bagi jadi wali. Nah, tadi. Begitu juga kalau jadi suami pun nggak boleh. Jadi suami juga berwakil. Si wali berwakil, si suami juga berwakil. Dibilang sama si suami, ya udah kepada calon mertuanya, ya ketimbang kita nggak ada kerja, kita jadi saksi saja, pas kita berdua. Satu suami yang berwakil, satu wali yang berwakil, nggak boleh itu gitu. Nah, jadi nggak boleh kalau seandainya memang dia itu adalah wali yang berwakil atau suami yang berwakil. Jadi memang harus orang yang tidak ada dalam akad tersebut. Nah, jadi itu tidak sah. Begitu juga nanti kasus kalau seandainya misal ada sepupu yang memang mau menikahi sepupunya. Sepupu mau menikahi sepupu, kan itu bukan mahram, satu kakek. Itu bukan mahram, tapi kan bisa jadi wali. Nanti begitu, anak paman itu ada di urutan wali nikah. Nah, dia mau menikahi sepupunya, ternyata diurut-urut dia mau menikahi sepupunya. Ternyata sepupunya yang perempuan ini ayah udah tak punya, kakek udah tak punya, saudara kandung tak punya, kemudian paman pun tak ada, tinggal ada lagi sepupunya. Dia pula tertentu, nah, dia tertentu. Aku mau nikahinya, aku pula jadi walinya. Jadi itu bisa kejadian seperti itu. Karena sepupu nanti urutan wali itu ayah, tak ada ayah, kakek. Nggak ada kakek terus ke atas, nggak ada terus ke atas saudara. Nah, saudara kandung, nggak ada saudara kandung, saudara sebapak. Nggak ada juga anak saudara kandung. Tak ada anak saudara kandung, anak saudara sebapak. Tak ada juga maka saudara ayah. Nah, itulah paman tadi. Nggak ada paman, anak saudara ayah. Artinya anak paman, sepupu. Itu bisa jadi wali. Nah, itulah sewali. Jadi itulah yang bisa jadi wali. Tapi itu bukan mahram, artinya boleh nikah. Nah, setelah dirunut, walinya tinggal dia bukan yang mau menikahi. Dia wali, dia suami. Dua-dua terkumpul ijab dan kabul pada dia. Bolehkah dia jadi wali sekaligus jadi suami? Saya nikahkan kepada saya sepupu saya. Saya terima nikah sepupu saya untuk saya. Boleh kan? Enggak boleh. Jadi kalau seandainya begitu, bagaimana cara nikahnya?
maka wajib bahasanya pindah kepada yang lain. Misal masih ada sepupu yang lain, sepupunya misal ada, selain dia ada lagi, maka yang lain inilah yang jadi wali, dialah yang jadi mempelai si laki-laki tadi, mempelai laki-laki. Jadi kalau seandainya nggak ada yang lain, pindah kepada wali hakim. Pindah kepada wali hakim. Kalau wali hakimnya itu calon suaminya, kalau seandainya si wali hakim pula yang mau menikahi si perempuan ini, yang ada boleh bersatu akad yang terbaca itu hanya kakek ketika hendak menikahkan cucu laki-laki dengan cucu perempuannya. Kalau itu boleh. Cucu laki-lakinya masih kecil, cucu perempuannya juga misalnya masih kecil. Ini sepupu ini, timbang itu nikahkan saja ketika kecil nih. Karena si laki-laki masih kecil butuh wali, walinya nggak ada lain selain kakeknya. Si perempuan juga butuh wali, nggak ada lain selain kakeknya. Inilah yang boleh bersatu akad. Saya nikahkan cucu laki-laki saya kepada cucu perempuan saya. Nah, disebutlah dengan mas kawin sekian. Nah, jadi kalau seandainya begitu, maka itu boleh. Yang boleh itu satu terkumpul dua sisi dalam satu orang itu kakek. Sementara kalau wali hakim tidak ada, maka kalau begitu pindah ke wali hakim yang lain. Nah, ke wali hakim yang lain ke daerah lain lah. Nah, tadi. Jadi kalau begitu, tapi wallahu a'lam, ini tak pernah terbaca. Bukan berarti pasti tak ada. Seandainya wali hakim hendak menikahi seorang wanita yang ternyata nggak punya wali, yang ada cuma si wali hakim itu. Yang jelas kalau amannya pasti pakai wali hakim yang lain, karena wali hakim ada banyak. Berpindah kecamatan lah begitu. Nah, nikah sama wali hakim yang di sana. Tapi apakah boleh berkumpul dua sisi? Tak pernah terbaca. Yang pernah terbaca boleh berkumpul dua sisi dari itu adalah kakek ketika menikahkan cucu laki-laki yang kecil kepada cucu perempuannya. Nah, satu jam. Maka tiada sah. Maka tiada sah nikah dengan ini akan datang